Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran aktif. Yang pertama adalah pengertian strategi aktif. Nah, pembelajaran yang dimaksud untuk tercapainya tujuan tertentu agar pembelajaran berjalan efektif dan efisien. Belajar secara utuh dapat berarti proses pengarahan untuk tercapainya tujuan dan proses melakukan pembuatan melalui pengalaman yang diciptakan. Menurut Camp 1995, strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Nah, senada dengan pendapat di atas, Dick and Carey 1985 juga menyebutkan bahwa strategi pembelajaran itu adalah suatu set materi atau prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada siswa. Yang B, pengertian strategi pembelajaran aktif. Nah, pembelajaran aktif atau active learning dimaksud untuk mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh anak didik sehingga semua anak didik dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi yang mereka miliki. Strategi pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak siswa belajar untuk aktif. Dari pembahasan tersebut, ada pun tips-tips yang dapat digunakan guru untuk mengarahkan pada pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa dalam belajar. Yang pertama, selalu berpenampilan menarik dan penuh wibawa. Kedua, manfaatkan pertemuan pertama dengan siswa untuk perkenalan antar warga kelas. Yang ketiga, formasi. Keempat, siapkan semua peralatan yang digunakan di dalam ruang kelas sebelum memulai pelajaran. Kelima, mulailah proses belajar mengajar dengan materi yang ringan tapi menantang, yang dapat merangsang siswa turut aktif berpikir. Keenam, selalu mulai dengan mengakhiri pembelajaran tepat waktu serta dengan salam yang menghangatkan. Ketujuh, gunakan bahasa yang santun, hormat, dan dengan nada bicara yang lembut. Kedelapan, memahami dan menghormati berbagai perbedaan yang ada. 9. Menghormati kerahasiaan setiap siswa. 10. Tidak merendahkan dan mencemooh siswa. 11. Memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa untuk bicara dan jangan menginterupsikan pembicaraan siswa. Ke-12. Bila seorang siswa mengemukakan pendapat, jadilah pendengar yang baik dan selanjutnya berikan kesempatan kepada siswa lain untuk memahaminya dan memberikan komentarnya. Ke-13. Memahami dan menghormati pendapat siswa bila perlu melancarkan kritik. 14. Sekali waktu berilah kesempatan kepada siswa saran atau kritik. Ke-15. Sediakan waktu berkomunikasi dengan siswa di luar kelas. Nah, di sini adalah materi tentang persegi panjang. Nah, pasti kalian udah tahu kan tentang persegi panjang. Persegi panjang adalah bangunan datar dua dimensi yang dibentuk oleh dua pasang sisi yang potongan memiliki 4 buah sudut yang kesemuanya adalah sudut siku-siku. Adapun contoh-contoh benda yang berbentuk persegi panjang yang ada di sekitar kita. Yang pertama, layar televisi, kulkas, papan tulis, pintu, uang kertas, dan kasur. Nah, dalam rumus untuk mencari keliling persegi panjang yaitu disimbolkan dengan K sama dengan panjang tambah lebar
tambah panjang tambah lebar itu sama dengan P tambah L tambah P tambah L. Ibu akan menjelaskan definisi persegi panjang. Persegi panjang merupakan salah satu jenis bangun datar yang mempunyai 4 sudut. Materi soal rumus persegi panjang ditemukan hampir di seluruh jenjang pendidikan. Meskipun ini pelajaran dasar matematika, tapi menguasai rumus bangun datar memiliki banyak manfaat dalam kehidupan kita. Misalnya, saat kita ingin membuat pagar yang mengelilingi halaman rumah yang berbentuk persegi panjang, kita dapat menerapkan konsep keliling persegi panjang. Selain itu, kita dapat menentukan luas tanah maupun luas lembar kertas berbentuk persegi panjang dengan menggunakan konsep luas persegi panjang. Jadi definisinya, persegi panjang ialah sebuah bangun datar yang mempunyai dua dimensi yang terbentuk oleh dua pasang rusuk dan di setiap rusuknya sama panjang dan juga sejajar sesuai pasangannya, serta memiliki 4 buah sudut berbentuk siku-siku. Persegi panjang memiliki karakteristik yang hampir sama dengan persegi. Untuk sifat-sifat persegi panjang, yang pertama memiliki 2 buah simetri, yang kedua memiliki simetri putar tingkat 2, yang ketiga memiliki 4 sisi dan sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar, yang keempat memiliki 2 buah diagonal yang sama panjang dan saling membagi 2 segitiga yang sama besar, yang kelima keempat sudutnya sama besar yang merupakan sudut siku-siku. Yang keenam, dapat menepati bingkainya dengan 4 cara. Hitunglah keliling persegi panjang yang memiliki sisi panjang 8 cm dan lebar 5 cm. Diketahui panjang P sama dengan 8 cm, lebar sama dengan 5 cm. Nah, untuk menjawabnya, K sama dengan 2 dikali dalam kurung P tambah L tutup kurung. Nah, sama dengan 2 dikali 8 tambah 5 tutup kurung. Nah, sama dengan 2 dikali 12. Nah, sama dengan 24 cm. Nah, itulah contoh soal untuk mencari rumus keliling persegi panjang. Baiklah, Ibu akan menjelaskan rumusnya ya. 2 panjang dikali lebar. Ini panjangnya, ini lebarnya. Ini K keliling sama dengan 2 kali dalam kurung panjang ditambah lebar. Ini contoh soal. Siapa yang bisa mengerjakan soal ini? Ibu kasih hadiah. Udah Bu. Berarti anak-anak semua sudah mengerti ya pembelajaran pada hari ini tentang persegi panjang. Sudah. Ibu akhiri. Assalamualaikum.